Dokter Surya namanya. Dan ternyata Papa sangat suka pada dokter muda itu. Papa suka pada keterus-terangannya, keterbukaannya, kejujurannya, kerja keras dia dan juga sikap profesionalnya. Karena papamu kecewa sama anak-anaknya dari Ona. Dia cenderung lebih suka pada pekerja keras. Karena dia sendiri pekerja keras, macam Ari. Anak itu lebih disayang ketimbang Didi. Lalu, apa yang bisa membantu dengan dokter itu? Kalau kamu sudah sempat. Salam sayang selalu. Ju. Aduh, ya Allah, gimana nih, Dok? Saya rasa ini sumbernya stres. Terlalu tegang dan kecapean. Maksudnya, Dok? Ya, kamu tahu kan? Stres itu penyakitnya para eksekutif. Saya rasa kamu paham deh. Mungkin dokter benar. Saya memang lagi stres. Salah sendiri. Kenapa kamu pilih jadi pengusaha? Mendingan jadi pengusaha dong daripada jadi dokter. Kenapa? Ya, pengusaha itu hidup untuk menghidupi orang lain. Tapi kalau dokter hidup dari sakit orang lain. Ini jelas bertolak belakang dong, Dok. Dokter kok nggak pernah muncul sih? Saya? Hmm. Saya takut dijebak bisnis. Nah, kamu kan sekarang muncul di sini. Berarti kamu bawa penyakit baru ya? Penyakit? Ya. Tadi dokter bilang saya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya dibilang bawa penyakit. Gimana sih? Ya, kamu tahu kan setiap orang punya kecenderungan bawa penyakit. Dan hanya dialah yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Bingung pasti kan? Kita dong tertawa. Itu yang paling bagus. Yang bisa mempercepat pemulihan kondisi fisik kamu dan juga mental kamu. Ya, thanks a lot, Dok. Sebenarnya jawaban dokter lah yang membuat saya bisa ketawa lagi, bisa tersenyum lagi. Bukan dari obat yang resepnya sedang dokter tulis. Belum saya tulis kok. Baguslah kalau begitu. Semoga itu bukan basa-basi lagi ya. Enggak kok. Saya juga nggak ingin kesembuhan saya ini menjadi kesembuhan yang basa-basi. Enggak dong pasti. Inilah salah satu yang selalu memanggilku untuk pulang. Bau air sungai di sini amat khas. Oh, mengingatkan saya pada Papa. Saya masih ingat waktu kecil dulu, Papa selalu mengajak saya ke tempat ini. Papamu orang baik, tapi sukses yang berhasil diraihnya susul menyusul dengan problem kehidupannya. Tapi dia beruntung memiliki kamu. Tapi saya bukan anak yang bisa dibanggakan, Om. Tidak, Lia. Saya tahu persis papamu. Tidak ada rencana-rencananya yang tidak melibatkan namamu. Apakah Om pernah mendengar rencana perjodohan saya? Papamu tidak pernah cerita itu. Entahlah. Tapi ada apa rupanya? Enggak ada apa-apa, Om. Apa Om bisa bantu? Berapa lama Om tinggal di Indonesia? Mungkin seminggu, mungkin lebih. Udara di Perth lebih dingin dari biasanya. Om masih ingin merasakan hangatnya matahari yang sebanyak-banyaknya. Please tell me tentang perjodohan. Nggak ada yang terlalu penting, Om. Kalau kau percaya Om sebagai pengganti orang tua kamu, tidak ada salahnya kau cerita, Lia.
Kalau boleh berterus terang, kedatangan Om ke Jakarta ini adalah untuk kamu. Siapa tahu Om bisa memecahkan persoalan kamu. Gini Om, pada akhir hidup Papa, Papa dirawat oleh seorang dokter muda. Dokter Surya namanya. Dan ternyata Papa sangat suka pada dokter muda itu. Papa suka pada keterus-terangannya, keterbukaannya, kejujurannya, kerja keras dia dan juga sikap profesionalnya. Karena papamu kecewa sama anak-anaknya dari Ona. Dia cenderung lebih suka pada pekerja keras. Karena dia sendiri pekerja keras, macam Ari. Anak itu lebih disayang ketimbang Didi. Lalu, apa yang bisa membantu dengan dokter itu? Tidak usah Om, terima kasih. Insya Allah saya bisa mengatasinya sendiri. Dan sekarang, saya sendiri sedang berusaha untuk melupakan persoalan pribadi saya. Dalam banyak hal, kamu mirip papamu. Tapi tidak problemnya ya Om. Karena saya tidak harus berjuang dari bawah seperti Papa. Iya kan Om? Tugasmu lebih berat dari itu, Lia. Tapi nyatanya saya gagal Om. Saya tidak bisa mewujudkan cita-cita Papa. Saya nggak pernah merasa menyerah, Lia. Kau tidak sendirian. Kalian kalau duduk di sini jangan sungkem. Ya, biasa saja. Yuk, minum. Makasih, Bos. Apa yang kamu minta? Mas mau ngasih apa, Mas? Kamu mau ini kan? Pilek, mau? Pilek dikasih. Oke, sekarang serius. Serius. Kalau job kita deal, kamu mau minta apa? Sendirian, Pak? Iya. Kamu sendirian juga? Iya, Pak, saya sendirian. Kok Bapak nggak gabung bersama Pak Didi, Pak, di sebelah sana? Mereka itu datang belakangan. Kalau kamu mau gabung dengan mereka, silakan. Maaf loh, saya mengganggu. Nggak kok, Pak. Bagaimana kalau kita sama-sama bergabung dengan mereka, Pak, di sana? Loh, jangan. Mereka itu nggak tahu kalau saya ada di sini. Ya, kalau kamu mau gabung, silakan. Saya lagi ingin sendiri. Ya, kalau gitu saya juga di sini saja lah, Pak. Loh, kok terpengaruh? Saya nggak terpengaruh kok, Pak. Cuman ya, saya pengen duduk-duduk aja, Pak, di sini. Mau pesan makanan? Oh, silakan, Pak. Oh, serius? Mas bercanda melulu, Iya, di sana kan banyak jualan itu jam tangan kamu. Kamu sih pulangnya agak cepat kemarin. Ya iya. Teman-teman semua pada datang kok. Makasih Bu, ini pesanannya. Makasih Mbak. Kembali. Oke, saya jemput kamu deh. Oke. Sorry, terus saya telepon lagi. Oke, bye. Saya pikir siapa? Nunggu siapa kamu? Enggak. Emang ada apaan? Ada yang ingin saya bicarakan. Silakan. Bukan di sini, San. Sorry, saya nggak bisa. Sebentar lagi saya ada janji. Sebentar saja. Saya bilang saya nggak bisa. Begini, San. Maksud saya, Halo? Pak Didik? Iya, pasti Pak. Iya Pak. Oke, bye. Sorry, saya ada janji dengan Pak Didik. Sampai ketemu. Santi. Santi. Sebentar saja, Santi. Ada apa sih? To the point saja, San. Sekarang saya melihat kamu sudah kelewat batas. Kelewat batas gimana? Jangan belaga bego. Saya melihat permainan antara kamu dan Didik sudah menjadi sungguhan.
Kamu jangan ikut campur urusan saya. Ini urusan saya juga. Silakan, silakan kalau kamu beranggapan begitu. Tapi asal kamu tahu saja bahwa saya tidak akan berhenti sampai di sini. Santi, saya belum selesai. Apalagi? Kamu jangan seenaknya bilang bahwa saya nggak ada urusan sama kamu. Tapi kamu jangan mengatur saya. Saya tidak mengatur, hanya mengingatkan. Karena kamu sudah melangkah terlalu jauh. Berhentilah Santi dari permainan yang berbahaya ini. Bimo, kalau kamu tetap mau mengatur saya, mendingan kita putus saja. Boleh. Tapi ingat, saya akan membongkar semua rahasia kita. Boleh, boleh saja. Tapi kamu jangan lupa bahwa kamu juga terlibat dalam masalah ini. Hasil rekayasa. Bukan karena dia itu tidak mampu. Kok baru sekarang Anda menceritakan hal itu pada saya? Dengan khusus sekali. Apa ada perhatian khusus ya sama Bu Lia? Bukan masalah perhatian atau tidak perhatian, Pak. Tapi saya merasa ada gerakan khusus dari beberapa orang yang sengaja ingin menjatuhkan Lia. Saya sudah lama juga mencurigai hal itu. Dan naiknya Pak Didi itu karena Dewan Komisaris punya syarat bahwa pimpinan tertinggi harus keturunan Sutawijaya. Padahal kita tahu siapa dan bagaimana Pak Didi. Kita harus bertindak, Pak. Setuju. Saya akan mulai mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam rekayasa ini. Tapi jangan sampai berlarut-larut, Pak. Apa ini semua untuk Bu Lia? Ya, ini untuk kebenaran. Semua itu harus sesuai dengan proporsinya. Yang salah harus dihukum. Ya, saya kasihan sama Bu Lia. Semuanya juga kasihan, Pak. Mungkin rasa kasihan saya dengan rasa kasihan Anda berbeda. Bapak ini mengada-ada. Wajar kok. Anda bujangan, gagah, dan dia cantik. Mana pantas saya bersanding dengan dia, Pak. Jangan begitu. Seorang lelaki tidak boleh berkecil hati. Yeah, that's good. What's this, David? This is one of our parrots. It's a lorikeet, and it's very pretty, and it's a fruit eater. Well, you enjoy yourselves, all right? Bye-bye. Enjoy yourself. Okay, bye-bye. Kalau kejatuhan Lia itu hasil rekayasa, maka kewajibanku untuk mengetahui siapa di belakang itu semua. Ya, tapi kalau kita mau lihat segi positifnya ya, Jo. Paling tidak itu bagus loh buat Mbak Lia. Enggak, maksudku begini. Dengan adanya kejadian itu kan Mbak Lia bisa mengendalikan emosi dan sikapnya, iya kan? Tapi anehnya, kejatuhan Lia berbarengan dengan promosiku. Aku baru dipromosikan menjadi staf ahli di Jakarta, khusus mobil balap. Kok nggak bilang-bilang sih kapan kejadiannya? Sorry, aku lupa. 2 minggu yang lalu. Dan aku harus ke Jakarta untuk mengurus segala sesuatunya. Hebat. Selamat ya, Jo. Habis. Aku akan coba hubungi Lia di Jakarta. Tapi, apa dia masih marah sama kita?